Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Parjiman MAG Al-Hajj, Wakil Rektor Bidang Al-Islam dan Kemuhammadian Universitas Ahmad Dahlan. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan unit kerja di kampus 2 baik A maupun B, Bapak Ibu dosen dan teknik, serta seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur mari senantiasa kita aturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kemudian rezeki juga untuk kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir dalam acara kajian bulanan rutin di Masjid Darul Husna Kampus 2 Unit B Universitas Ahmad Dahlan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insyaallah kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita menghadirkan Bapak WRAIK untuk memberikan kajian sekaligus informasi kaitannya dengan penyelenggaraan Idul Adha, dan insya Allah nanti akan kita laksanakan sampai dengan 11.50, yang nanti ketika sholat zuhur kita akhiri. Untuk itu selanjutnya sebelum acara dimulai, izinkanlah saya untuk membacakan urut acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, acara ketiga lain-lain, dan terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, agar acara kita pada siang hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka terlebih dahulu acara ini dengan lafaz basmalah secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara inti untuk kajian bulanan dosen dan teknik warga kampus 2 unit B. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Parjiman MAG Al-Hajj kami persilahkan. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggal 24, karena hari akad itu hari tanggal 25, mestinya semangat nih salamnya. Karena kalau dicek ini sudah keluar ininya, karena besok tanggal 25 itu pas hari akad, biasanya maju. Maka semangat kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sedo itu pagi dan pagi, semangat. Bukan selamat, ini semangat ya, kita tetap semangat meskipun siang, tapi semangat pagi, jelang siang dan jelang insya Allah segera apa mas, kayak bakso kok es ya, insya Allah bakso. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki suara ngisar tok suara mas, ya dirubah ben lebih mantap. Mau ngomong ke bakso ya sebentar ya, kali itu cek. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa rabbi falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amma ba'du, yang terhormat Bapak dari
pimpinan yang ada di kampus 2B yang hormati, Bapak Ibu dosen dan juga tenaga pendidikan dan juga hadirin yang sangat saya cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di Masjid Darul Husna untuk bersama-sama silaturahmi yang pertama, dan nanti yang kedua insyaallah Pak Amir sudah menyediakan, saya tidak ngerti tadi waktu datang sudah klotik-klotik, itu maknanya nanti yang pokok itu. Jadi kita hari ini bisa bersantai-santai ngomong-ngomong dan sedikit ya menambah wawasan keislaman kita yang sebenarnya sudah kita berkali-kali memahami keislaman, tapi kita refresh lagi karena kita sebentar lagi akan segera memasuki hari Raya Idul Adha 1444 Hijrah yang insya Allah jatuh pada hari Rabu bisa tanggal berapa? 28 Juni 2023. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insyaallah dengan mengikuti jejak beliau, sunnah beliau, kita akan dimudahkan kehidupan kita, diberi keselamatan dari dunia ini dan insyaallah sampai di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya menyebutnya sebenarnya ya anak-anak, tapi bapak-bapak. Ya, karena semuanya di sini kita anggap bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama, terima kasih saya diberi kesempatan untuk hadir melihat situasi kampus 2B yang luar biasa, karena setahun yang lalu kayaknya saya pas buka bersama diundang dan kemarin tidak undang, alhamdulillah, karena memang kemarin sudah terjadwal gitu, sehingga dan hari ini saya diberitahu dan bisa hadir untuk menengok suasana ya, yang intinya pengajian sebenarnya silaturahmi. Jadi kalau ilmu itu bisa didapat di mana saja sekarang, dan kita bisa memilih ustadz mana yang bisa kita pilih. Kita pun juga belajar sambil bekerja, kan bisa mengerjakan apa sambil memutar YouTube. Pilihan-pilihan saya juga tidak rujukan kita pada ustadz dari Muhammadiyah, karena bagi saudara-saudara mungkin wah ustadz dari Muhammadiyah kok mengkuwi-kuwi wae, kadang-kadang menilai bahwa pengajiannya kok ya, padahal memang itulah materi-materi yang mereka sampaikan, karena mereka atau ustadz-ustadz di Muhammadiyah itu biasanya penggerak amal usaha, ya biasanya dia bukan bercerita dalam beragama tapi melakukan. Beda dengan ustadz-ustadz yang tidak terikat, itu ya dia santai-santai saja menyampaikan apa saja, bahkan kalau kita ikuti ya seakan-akan agama itu persoalan akhirat. Jadi yang disampaikan ya akhirat terus, dan alhamdulillah saya sering mengkaji, mengikuti, maka saya kenal dengan Gus Bahak, mengenal mengikuti pengajian Gus Muafik tidak masalah, tapi di samping itu dengan pengajian Paul Faidar dan seterusnya itu. Terima kasih saya diundang untuk hadir pada hari ini. Juga terima kasih masih saya diundang Bapak. Itu bahagia banget saya masih diundang Bapak. Kenapa? Usia saya itu sebenarnya sudah kakek-kakek ternyata. Jadi kenapa saya baru sadar? Ini saya ingatkan juga para teman-teman sebaya, dengan tapi tidak ada ini. Ya, Mehmet entah kapan ini purnanya itu. Ya. Kenapa? Karena ternyata orang yang di atas 50 tahun itu sudah dianggap kakek. Saya kemarin baru dapat berita, jadi saya sadar, wah ini alhamdulillah, karena saya di kampus Bapak, kalau bukan di kampus bisa dianggap kakek. Kenapa? Karena ada di berita, jadi entah di mana itu ada seorang ibu, jadi beritanya ada seorang ibu yang bukan seorang ibu, ada seorang nenek-nenek yang jatuh kepleset di sumur, dan waktu menolong ngentaski dari sumur itu sangat dramatis. Nenek itu berusia 50 tahun, coba bayangkan. Jadi kalau sudah 50 tahun itu sudah disebut nenek. Saya alhamdulillah baru sadar bahwa ternyata selama ini salah memanggil saya. Kenapa sampai sekarang saya belum ada yang nyebut kakek Parjiman itu. Itu sebenarnya mengingatkan ternyata perjalanan usia kita itu luar biasa. Jadi tidak sadar, saya sudah panjang perjalanan saya di UAD, di IKIP Muhammadiyah, sebelum Mehmet belum lahir di sini ya sudah lahir. Karena kayaknya milad kemarin ya saya diberi penghargaan 30 tahun di UAD. Ini berarti sudah jadi kakek itu ya. Dan saya tidak sakit hati kalau dipanggil kakek, karena memang saya sudah punya cucu, tapi sekarang sayangnya
tradisi di kampus tidak pernah memanggil kakek. Padahal itu mengingatkan usia kita. Setelah itu memang harus fokuslah pada persoalan kebaikan. Maka terima kasih tadi Mas Osa pembicara manggil saya Bapak Parjiman, tidak kakek ya. Yaitu karena ada seorang nenek yang jatuh ke pelosok ke sumur. Nenek itu berusia 50 tahun. Jadi 50 tahun itu sudah nenek. Tapi insya Allah karena kita di kampus dan akrab dengan dunia ilmu pengetahuan, dengan amalan dan iman, itu biasanya ya tidak terasa kita. Tapi kalau kita kerja kita di sawah dan seterusnya ya sudah betul-betul kayak kakek betul ya. Ya saya di sawah, saya ngarit barang ya. Jadi saya itu ya punya kambing tapi tetap dipanggil bukan kakek saya itu ya. Baik. Selanjutnya ya karena kita santai-santai jadi tidak usah berat-berat. Kalau berat ya nanti ngundang ustadz yang lain. Sebab saya juga merasa bukan jadi ustadz, saya itu ya jadi orang biasa ya. Namanya saya bukan ustadz, maksud namanya Pak Parjiman kan jelas tidak ustadz ya. Kalau abu siapa itu mestinya pakai ustadz. Selanjutnya saya tadi datang di awal waktu tepat sesuai undangan ya karena saya akan memulai dari situ. Tapi setelah itu saya juga diingatkan saya itu belum bisa tepat. Contohnya kuliah kok tidak selesai, itu tidak tepat itu. Belum al-asr, belum amal. Setelah itu saya sadar wah ini harus percepat, harus segera selesai. Juga mestinya cepat mengurus jabatan fungsional itu juga terlambat jauh banget. Hampir 15 tahun saya tidak ngurus itu. Wah ini juga berarti saya juga tidak menepati tepat. Berarti saya tepatnya itu baru kalau ada acara-acara. Tapi sudah mending. Tapi justru dari sini saya akan introspeksi berarti agak bermasalah dalam pemahaman saya tentang tepat-tepat itu. Jadi kalau saya datang tepat tidak usah terkejut Mas Mehmet. Saya kuliah juga kalau masuk jam 7 itu biasa setengah 7 saya sudah masuk. Sudah duduk-duduk. Sehingga saya karena sekarang di ilmu hadis, itu kesan saya pertama itu dengan Pak Parjiman hanya satu. Kalau Pak Parjiman itu kuliah itu harus jam 7 sudah harus masuk. Yang lain ilmunya tidak dapat ya tidak apa-apa, tapi paling tidak dapat ilmu satu yaitu namanya disiplin. Tapi tidak apa-apa, jadi saya justru dari situ mengingatkan wah ini harus ada persoalan dalam saya. Kuliah ya orang kamu rampung dan jabatan fungsional sekarang teman-teman adik jauh yang sudah profesor saya malah belum jadi apa-apa, tapi tidak apa-apa karena masing-masing kita itu punya tugas dan apa ya yang sendiri-sendiri. Ya tugas saya sebagai pekerja administrasi dari Fakultas Agama sampai sekarang ya ngurus-ngurus administrasi, tapi mudah-mudahan semuanya adalah bagian dari amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini nanti sampai jam menjelang zuhur karena kontraknya sampai jam 11.50. Berarti kita nanti sholat zuhur, setelah itu baru bakso. Jadi baksonya sampai sholat zuhur atau sebelumnya ini kita janjian. Bagaimana Mas? Sholat atau sebelum sholat? Kita lebih bagus ingat bakso atau ingat sholat? Ya tidak apa-apa, nanti kalau kita atur jam 11.20 sudah berakhir, bakso dulu baru sholat. Saya kira lebih bagus, nanti kasihan tukang baksonya juga itu. Terlalu lama ini, jadi tidak apa-apa, nanti kita sekitar jam 11.20 tidak apa-apa karena tujuan kita santai. Karena tujuan ngaji itu ya kalau ngaji kita tadi sudah saya katakan, saya selalu mengatakan pokoknya ngaji kita bisa didapat di mana-mana tergantung. Tapi memang pertemuan-pertemuan begitu cerita-cerita itu juga penting karena saya cemendel ada apa itu ya ketika di forum-forum begini. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ada sesuatu yang bisa ya teringat. Ya seperti hari ini pun saya juga membaca surat yang saya ingat banget. Saya yakin apa yang saya baca mungkin di antara Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ingat ketika mendengar kata kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu, itu ingat apa kira-kira? Coba ini pertanyaannya, ingat apa? Sepanjang di samping nanti akan kita fokus pada persiapan Idul Adha. Kira-kira ingat apa ini? Kalau tidak berarti alhamdulillah. Artinya saudara, bapak, ibu tidak di latar belakang yang
bukan di kampung-kampung itu. Sebab ini adalah doa ketika kita mau tahlil, ketika setelah itu kita baca la ilaha illallah itu ini. Ya kenapa saya ini? Karena saya termasuk diminta untuk di kampung itu sebagai pemimpin tahlil. Kok bisa Pak? Bapak ini kan WRAIK gitu. Ya saya WRAIK di kampus, tapi di kampung saya harus berdakwah dengan masyarakat yang sangat macam-macam. Cara saya mendekati mereka ya memang saya arahkan, saya memilih tahlil, tapi tahlil yang Muhammadiyin. Nah, itu. Jadi tahlil yang Muhammadiyin itu ada. Muhammadiyin itu ya karena sebenarnya yang tidak boleh itu tahlilannya, tapi tahlil boleh. Yang tidak boleh itu yasinannya, tapi yasin baca surat yasin boleh. Dan itu saya rubah, bukan yasin tapi baca surat yasin. Akhirnya supaya dekat-dekat ya baca surat Al-Muluk, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah. Itu untuk upaya-upaya kita untuk masuk dakwah di masyarakat Jogja, Bantul. Karena masuk Jogja itu yang penting memang ciri khas Muhammadiyah Jogja itu kekuatan ideologinya itu. Ideologisnya itu karena kita kalah dengan yang lain. Kita hanya 4 kabupaten 1 kota itu kita tidak banyak ini. Tetapi dari ideologi Muhammadiyah, maka di antara cara kita kalau kita sudah kuat ya kita harus masuk bertemu dengan mereka. Ya untuk mereka kita ajak untuk memahami Islam yang ala Muhammadiyah. Ya karena Islam ala Muhammadiyah itu ya Islam yang berkemajuan, Islam yang mencerahkan, Islam yang mengajarkan persamaan, egalitarianisme. Kalau tidak, itu tidak mungkin namanya Parjiman bisa jadi wakil rektor di Wadi. Karena kalau yang lain itu yang namanya pengurus-pengurus itu harus anak-anak terah-terahnya Mbah Kiai. Ya saya kan bukan Mbah Kiai. Itulah hebatnya di Muhammadiyah itu memang betul-betul mengamalkan Islam yang sejajar. Jadi tidak ada kelas-kelas di Muhammadiyah itu. Siapapun yang pokoknya yang lama, yang punya prestasi, yang semangat dan sebagainya itu ya nanti diberi tempat untuk memajukan amal usaha. Maka inilah yang menjadi ciri khas kita. Kalau Mehmet ini memang namanya sudah Muhammad, itu sudah jelas Muslim. Bapaknya juga ya jadi takmir mantu. Itu saya sering, tapi saya tidak menyesal karena dulu saya tidak pesan pada orang tua kita, bahwa saya diberi nama Muhammad. Tidak. Namanya saja sangat tidak Islami. Osa itu juga tidak jelas itu. Jadi tidak jelas ini bapaknya juga bukan santri ya, karena memang di Indonesia itu kan hanya ada 3 kelompok itu. Kalau tidak santri, abangan ya priayi itu kata Clifford Gett itu. The religion of Java-nya mengatakan ada 3 kelompok ini. Nah kalau kita sudah santri itu emang ya, tapi Muhammadiyah itu bagian dari santri sebenarnya. Berbeda dengan abangan, jadi ya ini perlu saya sampaikan juga ini karena memang bidang saya membidangi bidang AIK itu di antara program kita adalah nanti bagaimana semuanya kita nanti harus sinergi dengan Muhammadiyah setempat. Ini program ini sudah lama saya sosialisasikan, tapi insya Allah akan dieksekusi oleh Mas Hanafi yang dia adalah dari pemuda Muhammadiyah Bantul dan sekarang di Majelis Sumber Daya Majelis Kader dan SDI Sumber Daya Insani itu memang nanti kita ajak karena beliau juga di bagian kemasyarakat Wadi nanti untuk ayo Mas ini segera kita dampingkan sehingga mereka atau kita semua tahu bahwa sebenarnya berislam secara Muhammadiyah itu adalah berislam yang nyaman, yang kita betul-betul dihargai sesuai dengan kompetensi kita. Jadi tidak ada diskriminasi dan semuanya punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi saya katakan kalau saya bukan di Muhammadiyah itu ya pokoknya jadi ini terus karena saya bukan darah dari Gus dan seterusnya. Darah saya juga bapak saya bukan Muhammadiyah. Kenapa kok tahu tidak? Ya kalau bapak saya jelas Muhammadiyah namanya bukan Parjiman. Pasti bapak saya dulu itu sudah almarhum itu ya namanya bapak saya itu Dono Wiono kok. Dono Wiono kan jelas juga Jawa banget ya tadi kriteria abangan sebenarnya. Kita tidak usah menyesal pada orang tua kita, tapi ketika kita bersama di Wadi memang berusaha berislam sebaik-baiknya, yaitu berislam yang mencerahkan. Itu pengantar
Sudah jam berapa? Nanti jam 11.20 diingatkan ya Mas Mehmet ya. Kita akan bakso dulu. Kayaknya ada SS ya setelah itu. Biar waktu sholat betul-betul sholat. Karena lebih bagus makan bakso ingat sholat dibanding sholat komanan orang. Nanti kalau tidak komanan, ini harus bertanggung jawab ini. Jadi iya. Jadi harus bertanggung jawab nanti. Kalau perlu memang harus dirubah yang mentah nanti sama takmir. Kita insya Allah sebentar lagi mulai tanggal hari Senin, besok hari Tarwiyah menurut Muhammadiyah. Ya mungkin pertanyaannya kenapa Muhammadiyah beda dengan ketetapan pemerintah. Tapi alhamdulillah untuk 2 tahun ini Muhammadiyah hampir sama cara penentuannya dengan Arab Saudi. Lupa Arab Saudi kan lebih jelas hilalnya sudah tampak iya. Tapi mestinya kalau kita mau Islam secara menggunakan ilmu pengetahuan dan mau menurunkan harga diri kita, pokoknya menggunakan keilmuan kita, mestinya kita menggunakan logika yang sederhana. Namanya satu hari itu, mesti hari itu dimulai, sudah sepakat sekarang. Oh iya dari dulu, sepakat bahwa orang kita itu termasuk orang-orang timur. Amerika sana itu adalah dianggap itu orang barat, harus sepakat. Meskipun itu sebenarnya hanya kesepakatan, karena sebenarnya tidak ada barat dan timur. Karena kalau kita mau ke Amerika ke timur juga bisa, tapi tidak lazim. Kok saya mau ke Amerika kok terbangnya ke Australia dulu, tidak lazim. Bahkan mungkin jangan-jangan penerbangan yang ke sana tidak ada. Tapi semuanya harus ke arah timur, ke Dubai dulu atau kemana gitu baru ke arah barat. Karena memang akhirnya kita harus sepakat ada dunia timur. Orang Orient itu kan kita. Ada yang timur jauh, ya seperti Jepang dan sebagainya itu. Nah kita termasuk yang agak jauh. Tapi ada timur dekat, timur tengah. Timur Tengah itu ya bangsanya Arab Saudi itu Timur Tengah. Ada yang timur dekat seperti Maroko dan seterusnya itu. Tapi setelah itu Barat. Yang Barat itu sebenarnya termasuk Eropa itu, Zuruk itu. Maka logika yang sederhana kalau kita mau sadar menggunakan ya ketenangan dan menghormati ilmu mestinya seperti tahun baru itu, tahun baru Masehi itu. Kapan detik-detik tanggal 1 Januari itu jelas itu akan dilaporkan bagaimana laporan di daerah Australia, di Canberra dan sebagainya itu. Yang paling timur Australia apa ya, Neben atau apa? Saya belum apa karena belum berangkat. Kalau Pak Dekannya Mas Osa ini ya memang sangat paham di Australia. Dia memang ada mesti sana dulu orang yang menyatakan tahun baru gitu. Mulai di sana ada tripod, nah setelah itu ke arah barat gitu sampai ke Irian gitu, karena itu waktu Indonesia bagian timur itu memulai tahun baru gitu. Nah terus Indonesia Tengah ya kira-kira mana tengah itu ya, Sulawesi dan seterusnya itu, Maluku dan seterusnya itu. Nah baru saya itu kita barat. Terus untuk tahun baru itu tidak pernah, tahun baru Masehi tidak pernah berselisih bahwa sepakat tahun hari-hari yang lebih dahulu adalah orang-orang dari timur, dan timurnya itu kebetulan memang ya Australia dan seterusnya itu. Karena setelah timurnya Australia sudah ada lautan yang dikenal dengan lautan teduh atau lautan Atlantik ya. Dan kesana lagi sebenarnya ada Amerika, tapi orang Amerika mengakui kami tetap orang Barat. Maka di daerah Amerika adalah yang terakhir menyatakan tahun barunya. Dengan cara demikian semestinya untuk satu hijrah juga demikian, termasuk hari-hari raya, entah Idul Fitri, Idul Adha itu mestinya seperti itu. Mestinya, karena sampai sekarang itu belum ada seperti itu. Jadi umat Islam itu padahal wahadhi umatan wahidah, sebenarnya umat ini umat yang satu, tapi belum ada kesepakatan bagaimana menentukan hari-hari itu. Sehingga masing-masing bangga dengan wilayahnya sendiri-sendiri. Seakan-akan umat Islam itu hanya di dunia sendiri. Maka di Indonesia dikenal dengan Mabin. Mabin itu Malaysia, Brunei, Indonesia dan Mabin. Ma itu Menteri Agama dari Bin Brunei, Indonesia,
Singapura dan Malaysia. Yaitu seakan-akan umat Islam hanya di situ. Dan kebetulan memang secara secara geografis mereka itu mazhabnya itu memang betul-betul Syafi'i. Ingat, memang yang di wilayah Melayu kita itu adalah bermadzhab Syafi'i. Kita ngakui itu. Ya, memang ya karena mayoritas kita itu memang Syafi'iyah, jadi tidak usah kita sesali itu. Cuma memang Syafi'iyah yang tidak total, karena di antara totalnya itu di antara ajaran Syafi'iyah itu bagi perempuan harus pakai cadar. Jadi kalau kita saudara kok tidak pakai cadar itu berarti bukan bersyafi'iyah. Maka mesti seperti itu, tapi ternyata karena memang masing-masing punya pandangan sendiri dan selalu mengatakan pada masa-masa Nabi itu, entah itu Idul Fitri atau satu Dzulhijjah itu pasti dengan cara ketika hilal sudah bisa diru'yah, dan ketika hilal bisa dilihat itu kalau dikiaskan sekarang ya kira-kira paling tidak 3 derajat, maka itu yang dikenal dengan imkanur ru'yah. Jadi semua sepakat sebenarnya, semuanya tetap pakai hisab. Kalau tidak ada hisab, tidak ada kalender. Ingat, jadi semuanya pakai hisab. Kalau kita perhatikan di semua organisasi Islam itu semuanya pakai kalender atau penanggalan. Kalau mereka menggunakan penanggalan itu maknanya mereka menggunakan hisab karena sebenarnya bisa dihitung. Cuma belum ada kesepakatan dalam dunia Islam itu apakah hitungannya itu seperti miladiah itu. Kalau Januari jelas 31, Januari Februari 28 atau 29 tergantung tahun kabisat atau bukan. Januari Februari. Maret itu 31, April 30 dan seterusnya. Ini bulan Juni berapa berarti? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juni berarti 30. Juli 31, Agustus 31. Ya benar, ini sudah tanggal 24 dan alhamdulillah sudah di stroke kita sudah keluarkan, Mas Mehmet, betul ya? Ini beras sudah diambil ya. Ya itu alhamdulillah. Yang belum ada kesepakatan sampai sekarang di dunia hijrah itu berapa? Maka kalau kita menggunakan tahun Jawa yang Suro Sapar Mulbat itu pasti nanti bulan puasa itu harus 30 hari, tapi saya belum tahu itu, tapi namanya sasi poso itu mesti 30 hari. Ya kita belum ada kesepakatan, padahal itu juga kalau di dunia yang masih itu juga tersisa waktu 1/4 hari sehingga nanti dibulatkan pada tahun kabisat. Sebenarnya di dalam bulan mengitari bumi itu juga ada sisa waktunya. Berapa itu? Saya lupa itu, belum tentang ada hitungan. Dan mestinya itu bisa disepakati tahun apa sehingga nanti dibulatkan di sana, itu untuk kesepakatan. Kalau ini dengan Januari ini kan sudah enak banget. Pasti itu. Nah, kita belum. Selalu saja ya, maka akibatnya kita harus menggunakan hisab itu. Maka dalam kasus kita sekarang ini sebenarnya sudah tahu bahwa ketinggalan hilal itu masih belum 3 derajat, maka pemerintah menetapkan hari Kamis itu. Karena apa? Memang belum bisa dilihat. Mustahil bisa dilihat. Jadi justru dan sudah tahu. Jadi jangan dikira itu bukan persoalannya hisab dan ru'yah, tapi semuanya pakai hisab. Cuma sudah ngerti ini kalau belum 3 derajat pasti ya harus besok. Maka akhirnya sampai sekarang insya Allah Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 28 hari Rabu besok sudah 10 Dzulhijjah. Kita sudah sholat Idul Adha bersama-sama di tanah lapang masing-masing, dan alhamdulillah itu dicutikan termasuk Wade. Ada edarannya ya, Mas? Ya, edarannya itu cuti ya? Liburnya? Alhamdulillah. Jadi kita ya, jadi karena itu usulnya Muhammadiyah, Mbok ya ini, jadi Pak Sekum kita mengatakan Mbok ya lah Muhammadiyah itu di yang hari Rabunya diliburkan. Ya ternyata dicutikan, dan kita akan konsisten betul karena kita pernah ditegur pada hari agama kok masuk. Nah itu hari agama bener itu. Jadi nanti berarti kita Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat, Rabunya pas
Di Rabunya memang sudah libur ya, karena memang otomatis yaitu Kamis dan Jumat. Itulah permasalahan kita, tapi itu hanya untuk pengetahuan. Tapi itulah yang dicita-citakan Muhammadiyah. Kedepannya memang harus ada kalender global. Dan kalender global itu bukan sekarang kalender Muhammadiyah masih standarnya untuk Yogyakarta. Tapi mestinya itu dimanapun sepanjang di dunia ini nanti sudah istimewa dan hilal bisa dilihat, ya semua harus sepakat dan harus diurutkan. Orang timur ya orang-orang Australia, dan kalau seperti itu barulah umat Islam akan dianggap betul ummatan wahidan. Sekarang ya umatnya satu, tapi cara pikirnya masih bermacam-macam. Tapi tidak apa-apa. Itulah bagian dari perjuangan kita atau ujian kita sebagai umat. Tapi yang penting ada toleransi. Ya semua adalah saudara kita. Semuanya masuk surga. Jadi kalau ada yang mengatakan umatku terpecah menjadi 72 golongan, yang satu, yang lainnya masuk, itu enggak. Pemahaman kita ternyata ini paling tidak memahami menurut Sahrul itu mengatakan semuanya sebenarnya masuk surga, justru yang satu itu. Jadi bermacam-macam itu tetap saudara-saudara kita. Itu poin yang kedua. Jadi nanti insya Allah kita sudah mantap-mantap mengikuti pemahaman Muhammadiyah. Itu adalah Islam yang berkemajuan karena pemahaman kita mengikuti temuan-temuan ilmu pengetahuan. Sebab kalau tidak begitu umat Islam itu jadi malu. Kita itu malu banget sebagai umat. Saya yang orang asli, orang mengkaji agama itu juga malu, cemburu dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain. Untung saya di UAD, yang di UAD itu ada fakultas, ada teknik, ada kedokteran, ada farmasi, ada pendidikan. Itu tidak seperti kata dalam tempurung. Bisa dibayangkan kalau fakultas agama itu hanya di sekolah tinggi ilmu agama yang tidak pernah mengkaji, itu betul-betul jauh banget keilmuannya itu. Jadi salah menguntungkan FAI kita beruntung karena teman-teman kita itu berbagai disiplin keilmuan. Dan orang FAI tidak mengklaim bahwa kamilah pemegang kunci surga, tidak itu. Ya kalau pemegang kunci surga maaf itu bapak-bapak security itu semua pegang kunci, tapi dia tidak masuk ke ruangan itu. Pokoknya pemegang ya harus masuk. Jadi kita lebih tidak usah pegang saja, tapi sebentar 11 orang kroso ya mau urat 30 untuk makan 20 menit cukup ya. Oke, 8 menit lagi. Kalau ini manut Mas Mehmet ini Mas Mehmet ini dulu waktu pandemi malah tidak pakai masker, dia sholatnya dia no kampus 3 dan merapatkan barisan itu. Wah, iya met sampean ki mau dia nganjur ke sholatnya di jarak. Wah, aku melu karena memang masjidnya itu memang dulu ya sangat tidak percaya dengan adanya pandemi, tapi alhamdulillah justru ketika sudah dibebaskan pakai masker malah beliau sampai sekarang elak tenan iki, elak tenan. Ya tapi memang ya. Oke, terakhir yang saya sampaikan. Tadi mungkin opos ya terke Pak Farjan, tapi intinya emang Muhammadiyah punya keinginan biaya ya wong Islam orang berpikir jadi Muhammadiyah itu bukan hanya karena memang di sana kan untuk semesta. Jadi bermuhammadiyah itu berislam untuk semesta. Jadi ini juga perlu saya sampaikan, memang kadang-kadang Pak kok Pak tidak Muhammadiyah bareng Pak, kok orang Islam saja. Nah ini pernah terjadi era-era sebelum 99. Sekarang karena saya sudah sebelum reformasi itu dulu saya ngajar al-Islam Muhammadiyah itu juga para mahasiswa juga protes itu. Pak, kita enggak usah ini Pak, itu namanya Bapak memecah belah umat Pak. Bahwa sudahlah Islam saja. Bahasa terakhir Islamnya itu bukan NU Muhammadiyah tapi Islam yang lain. Muncullah ono Hizbut Tahrir ono. Loh begitu. Aki ngerti. Jadi memang kadang-kadang kita berorganisasi itu bukan fanatik, bukan, tapi memang cara dakwah kita harus terorganisir. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyan. Jadi upaya kita untuk bersaf-saf, berbaris-baris. Dan bermuhammadiyah itu adalah berislam yang tadi saya katakan yang berkemajuan,
itu pengetahuan itu. Jadi sangat terbuka dengan pengetahuan itu. Dan juga sangat egalitarianisme, kesejajaran. Jadi Bapak Ibu saat di sini nanti jadi makmum tidak apa-apa, tidak harus jadi imam. Jadi yang dimanapun saya biasa juga jadi makmum, jadi tidak mesti WRAK itu jadi imam, tidak. Bahkan mestinya karena sudah jadi kakak itu jadi makmum saja, gantian yang cucu-cucunya dan anak-anaknya. Ingat ya. Tapi jangan coba-coba di kampus jadi kakek parjiman. Tapi padahal kasusnya tadi jadi saya banyak belajar dari berbagai hal. Dan kita harus semangat kerja-kerja kita, ya pendidikan pengajaran kita, penelitian kita, pengabdian kita sebenarnya bagian dari ibadah. Karena Muhammad semua aktivitas kita adalah ibadah. Kita yang bersih-bersih, kita yang itu semuanya ibadah, yang menjaga keamanan, apapun peran-peran kita ini ibadah. Karena bagi Muhammad itu adalah ibadah itu kullu amalin adzina bi syari'. Setiap pekerjaan apapun yang tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan tukang bersihan itu pahalanya paling tinggi karena an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian iman. Itu dia sebenarnya mengamalkan ini sudah. Ini termasuk nanti yang terakhir ketika kita makan bakso yaitu harus bersih. Itu jangan sampai kalau ambil apa-apa itu sampai tidak dihabiskan. Termasuk kalau memang merasa nanti tidak airnya tidak, ini jangan ambil air yang banyak-banyak. Karena itu konon nanti jadi sampah yang dibuang dan memunculkan gas apa gitu yang katanya itu untuk mempercepat rumah kaca atau apa itu. Karena jadi metana atau apa itu. Kalau yang ini penting banget kita ketahui dan alhamdulillah sekali lagi selamat untuk Darul Husna yang melakukan kajian secara rutin. Dan saya tidak ngerti kok bisa beli bakso itu dananya dari mana, tidak ngerti saya. Selamat juga tadi sama FKIP itu, FKIP saya tanya tadi, Mas pengajian itu dari mana? Dari sebab DIFAI ini juga saya buat tadi. Saya tidak menjelek-jelekan, wong saya itu DIFAI itu ribut itu. Masa dana AIK tidak dicairkan, karena memang dana AIK kemarin untuk pengajian tidak kita ajarkan untuk Baitul Arqam masih baru 2 protes pengajian kok bagaimana biar AIK-nya orang FAI kok tidak mencairkan dana pengajian. Saya juga heran, FKIP itu dari mana itu? Ya mestinya orang FAI itu lebih ikhlas ya, tapi jangan dianggap lebih ikhlas ya. Ya demikian, ya selamat dan semangat. Pokoknya harus bismillah beribadah. Kita di UAD insya Allah dunia dapat dan insya Allah akhirat juga dapat. Demikian tidak usah ada pertanyaan karena sudah menjelang zuhur. Dan apabila yang saya sampaikan itu ada sesuatu yang ditangkap, mudah-mudahan ya tidak apa-apa. Yang penting inti kita pengajar adalah silaturahmi. Untuk penguatan ilmu silakan nanti mengikuti di YouTube apapun silakan, baik yang keras atau yang silakan. Saya pengikut apapun sambil ngaji di rumah apa kalau kerja bisa ini biar kita dapat ilmu dari manapun, karena ilmu itu milik Allah bukan milik kelompok tertentu. Yang baik-baik bisa kita amalkan, kalau belum kok berbeda yang kita pelajari. Termasuk yang terakhir tadi toleransi ketika beda hari raya, maka di kampung saya ya kita okelah dan sepakati nyembelih hewan korbannya hari Kamis. Tapi kalau dua dia tetap hari Rabu ya besok ya. Kalau memang di situ memang mau ada semua ya silakan hari Rabu menyembelih. Tapi kalau memang ada anggota sohibul korban kita kok ada satu di antaranya Pak saya sholat pokoknya hari, ya berarti nyembelihnya hari Kamis saja. Karena untuk sholat untuk nyembelih hewan korban itu memang sohibul korbannya hari itu juga sholat Id. Kalau belum masa nyembelih dulu baru sholat Id. Itu akan terjadi di mana-mana dan saya menerangkan ya silahkan kita ambil hari Kamis baru menyembelih hewan korban. Tapi kalau sudah satu kru itu semangat memang hari Rabu sudah sholat, lebih bagus penyembelihan hewan korban pada hari Rabu. Karena apa? Memang segera menyegerakan dan ada sepertiga bagian, sepertiga untuk sohibul korban, sepertiga untuk diberikan untuk hadiah dan sepertiga untuk fakir miskin. Dan tidak perlu diperdebatkan kalau kulitnya itu dijual atau masuk Kanada. Kalau dijual nanti korbannya seakan-akan tidak seperti itu pasti karena pertimbangannya siapa yang bisa ngorok-ngorok kulit itu. Tapi ada sampai detailnya itu sampai
kulitnya ya monggo saja. Tapi fikih kita itu sangat bermacam-macam. Silakan para panitia cari yang mudah. Termasuk kalau di kampung ada harga sapinya ada yang besar, urunya sama, kok sapinya kita anggap saja semuanya sama, sohibul kurban dianggap sama. Perkara sapinya agak besar dan kecil tidak ada masalah, karena tidak ada upaya panitia membeda-bedakan. Karena sapi yang persis sama itu hampir tidak ada, kecuali ditimbang ya. Ini penting kita pahami baik-baik. Saya yakin di antara saudara-saudara nanti sebagai aktivis di jamaah masjid masing-masing, tapi disampaikan secara pelan-pelan. So kalau disampaikan nanti oleh ngilmu suka ngerti, itu pasti seperti itu. Kita harus punya kekuatan dulu. Kalau Mbah Parjiman ya sudah sudah simbah-simbah kan, sudah didengar oleh masyarakat. Kalau masih cucu-cucu jangan coba-coba usul, karena kadang-kadang orang tua kita itu nggak tahu cah cilik kok usul. Tapi kalau saya tidak ada yang menolak karena saya sudah simbah-simbah. Demikian, nasrun minallah wa fathun wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Parjiman MAG Al-Hadz yang telah memberikan tausiah ilmu serta informasi kepada warga 2B terkhusus. Alhamdulillah Bapak sekadar menjawab pertanyaan dari Pak WR AIK kaitannya dengan penyelenggaraan kajian menika Bapak nggih. Jadi ini rutin kita laksanakan bulanan. Dan alhamdulillah Bapak untuk Masjid Darul Husna ini untuk kasnya luar biasa Mas ya. Ini mengalahkan kampus Darus Sakirin di 2A Bapak. Alhamdulillah. Terus ini kita bukan membandingkan tapi kita fastabiqul khairat Bapak nggih. Ya, insyaallah gini masjid Pak Mehmet kalah ini. Ya, Pak Mehmet di 2A. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita rutinkan untuk kajian bulanan ini kita sumberkan biayanya dari kas takmir masjid Bapak. Baik, untuk selanjutnya buat informasi kami sampaikan kepada warga 2B bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni kita mendapatkan undangan dari universitas untuk menghadiri pengajian Milad Muhammadiyah ke-114. Nanti lokasinya di Masjid Islamic Center pukul 8.30 sampai 11. Untuk itu kepada Bapak Ibu, ya seragam Muhammadiyah, tetes yang warna hijau, tetes yang hari ini dipakai berarti segera dicuci, terutama yang FKIP ini Bapak Ibu ya. FKIP hari ini juga undangannya begitu Bapak. Jadi hadir kajian pakai seragam Muhammadiyah. Kalau ini pemuda Muhammadiyah ini yang saya pakai ini. Yang hijau itu yang nasional itu loh. Ya. Kalau ada. Yang kayak Pak Aziz meninggal gitu. Nah, ini Pak Aziz ini standar ini. Ya, bagi yang belum ya. Ya. Seperti ya. Di Pak Aziz ini standar. Bagi Bapak Ibu yang belum punya, insya Allah nanti akan diadakan oleh WRAIK ya. Semoga kita dapat seragam kan gitu. Amin. Bapak Ibu sepertinya ini harum dari bakso sudah sangat mengganggu ya. Jadi ini membuat tidak konsen saya sebagai MC. Maka dari itu kita segera akhiri. Kalau ada pertanyaan ke Bapak WRAIK nanti bisa lewat WA ya. Nanti beliau insya Allah 24 jam siap menjawab WA Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan kita pada siang hari ini, kajian bulanan dosen teknik kita akhiri kegiatan ini, dan terima kasih pada Bapak WRAIK sudah hadir membersamai kita. Insya Allah lain waktu kami harapkan kembali Bapak untuk bisa membersamai kami. Kita akhiri dengan lafaz tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.